Halo, what's up guys, masih bersama KFC Racing Bikin Keras Paut. Oh yes, hari ini tanggal merah ya, cuman diganti besok ya liburnya. Oke guys, hari ini gua mau sharing yang cukup apa ya, unik lah ya. Jadi saya sering ngomong itu masalah babuan ya. Ini dibabuin itu maksudnya telurnya itu dititipin di indukan lain. Jadi banyak faktor sih yang menyebabkan seperti itu. Bisa karena itu indukan utama, sayang kalau dia harus ngeloloh. Ada yang karena indukannya yang asli itu dia nggak mau angkrem. Ada yang indukannya itu stres. Biasanya kalau mau angkrem pas ngeloloh itu dia kayak stres itu, jadi dia nggak mau namanya apa, ngelolohnya nggak sip gitu loh. Jadi burungnya sering mati pieknya. Dan hari ini gua mau nge-share yang sangat-sangat unik. Jadi ceritanya gini dulu. Dulu tuh gue punya merpati satu sepasang, itu juga normal, maksudnya jantan betina itu normal, juga punya anaknya juga normal. Cuman betinanya itu dibawa teman saya di Bandung. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok dijual pas angkrem? Itu sebenarnya nggak dijual pas angkrem, dia itu transfernya udah lama. Cuman karena beliau itu ngambilnya kan beberapa ekor, yang satu pian, yang satu indukan. Nah, sambil menunggu piannya besar, bukan pian yang merpati yang tersebut, pian lain, itu nunggu besar beberapa minggu, sekitar 2 mingguan. Ternyata indukannya itu nelor. Nah, tapi kan telurnya kan biasanya aku buang. Tapi nggak tahu kenapa itu, coba dah saya ambil lah telurnya. Saya taruh di sini, guys. Nah, saya taruh di sini. Itu telurnya itu udah netes, kalau nggak salah itu udah ya, yang ini 5 hari atau 5 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu. Jadi anehnya telurnya yang 2 ini itu malah belum netes, barusan netes ini guys. Ini cangkangnya keluar nih. Ini barusan netes saja. Barusan tok. Ini ya, tuh barusan netes itu telurnya, ini netes. Nah, ini yang barusan netes, dan ini belum netes kan. Ini netesnya udah 5 hari yang lalu. Nah, jadi unik ya, dia kok mau. Artinya gini, ini udah netes 4 hari atau 4 hari yang lalu lah pokoknya. Itu dia tuh yang berdua ini tetap ngeloloh yang piye ini, tapi dia juga angkrem yang ini, yang baru ini. Nah, jadi gua makanya masih bingung nih hari ini. Wah, kok mau ya? Biasanya kan harusnya ya jedanya 1 hari 2 hari lah. Ini 4 hari kalau nggak 5 hari. Ini udah agak besar ini. Nah, terus solusinya ya apa? Biasanya kalau aku kayak gitu, saya karena belum pernah kejadian seperti ini ya. Kalau ngeloloh langsung 4 atau 5 saya pernah. Tapi agak jedanya 1 hari 2 hari. Kalau ini jedanya lama banget. Mungkin kalau seperti itu nggak sama seperti 1 hari sekali makanya. Karena kasihan kan. Nah, itu opsionalnya. Ini pakannya selalu ada ini. Entah cuman tinggal sedikit seperti ini. Pokoknya jangan sampai telat. Karena apa? Kasihan lah, dia target lolohnya lebih banyak. Jadi kalau di sistem seperti yang lain, makanannya 1 kali sehari itu juga kasihan. Mesti kasihannya itu gini, nanti jatahnya yang makan ini 1 hari sekali itu dimakan yang besar, yang kecil belum sempat kebagian, makanannya udah habis, jadi nggak diloloh. Jadi pengalamannya seperti itu sih. Teman-teman mungkin ada cerita lain yang jeda angkremnya agak lama, tapi indukannya tetap mau mau angkrem. Jadi ini lucunya, jeda agak lama, si indukannya tetap mau angkremi telur yang belum netes, tapi dia juga ngeloloh yang telur titipan. Nah, tapi gua nggak tahu lah ntar jadi atau enggak, artinya jadi itu hidup semua atau enggak kita nggak tahu. Yang penting kita udah berusaha, kita mau sharing bahwa ini ada yang terjadi loh. Ternyata di sini tuh bisa jeda 5 hari atau 4 sampai 5 hari itu ternyata indukannya tetap mau ngeloloh dan mau angkrem yang belum netas. Tapi untuk masukan teman-teman sih, jangan 1 hari sekali kalau yang sistem seperti ini. Bisa 1 hari sekali, tapi kalau bisa makanannya itu nanti dikasih double. Mungkin besok atau besok lusa kalau misalkan pieknya udah makannya cepet, ini dikasih double. Masih double itu porsinya double 2 tempat, atau saya ngasih tahu anak-anak atau saya sendiri yang harus ngontrol setiap hari. Dan minumannya ini juga double nanti. Kasihan karena kalau seperti ini kan sistemnya dia harus banyak yang diloloh, dan jedanya yang diloloh itu yang bikin susah, itu jeda yang diloloh. Karena gini, nanti yang pasti menangan yang dewasa yang udah loloh duluan itu tadi.
Pasti yang udah dewasa itu nanti mesti minta lolohannya jauh cepet, yang kecil pasti belakangan. Nah, susahnya kalau yang kecil yang belakangan itu pakanannya habis. Nah, itu nanti yang kecil potensinya nggak dapat lolohan dan malah mati. Makanya kalau misalkan hal seperti ini, kalau saya pribadi ya secara logika KFCN nanti makanannya kita beli. Mungkin ada masukan teman-teman, silahkan absen di bawah, kotanya dulu absen dan masukannya apa buat kita. Nah, kalau untuk hasil merpatinya kita nggak tahu lah nanti biayanya ya apa gitu ya. Oke, masih bersama KFCN kelas KFCN masih bersama KFC Racing Engine kelas PAU.